Tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Bakabak ini dun sana mudah-mudahan dun sana kasadonyo dalam keadaan sehat. Amin amin rabbal alamin. Dan sana mana ambok ini Oscar hadir menemani dun sana kasadonyo selama 60 menit kamungko di podcast sampai mau tanya orang awak di siko tampeknyo dun sana. Dan pada episode podcast sampai mau kini bintang tamu awak masih sangat-sangat muda. Bayangkanlah beliau ini kelahiran 2015. Awak sebut beliau karena saking banyaknya prestasinya di sana, baik itu di bidang kesenian, di bidang apapun lah itu sangat-sangat berprestasi. Langsung saja di sana kita perkenalkan Seyana. Selamat siang Seyana. Siang Bang. Wih, kamu sudah prepare banget dengan atributnya hari ini. Ini atributnya apa nih? Ini atribut yang dipakai sekarang? Iya. Atribut Buyang Upia. Oh, apa namanya? Atribut Buyang Upia. Atribut Buyang Upi. Iya, baju-baju peralatan yang dipakai waktu acara Buyang Upia. Oh, acara Buyung Upia gitu. Wih, keren Siana. Nah, ini kamu kan jadi upianya dong, Bart. Iya, Buyungnya mungkin dong. Bukan kamu kan buyungnya. Enggak, Bang. Upianya, Upia Bukit Kota Bukit Tinggi. Iya, Bang. Nah, itu kalau boleh tahu itu ajangnya ajang apa itu? Upia Bukit Tinggi ini, Buyung Upia ini. Ajangnya apa aja tuh? Ajang pencarian bakat seperti apa gitu mungkin Siana paham apa itu ajangnya? Ajang seperti apa? Pemilihan apa tuh Siana? Kalau Buyang Upia ini dia nanti ada beberapa tes yang yang dilaksanakan. Nanti ketika tes lalu diumumkan, itu kan nanti masuk 12 besar. Yang 12 besar masuk menjadi finalis. Terus nanti ada prakarantina dan karantina 2 hari. Oh, 2 hari, selama 2 hari. Kalau tesnya ada 3 tes. Yang pertama tes tulis, tes wawancara itu sama harinya 1 hari. Terus hari kedua itu ada tes bakat. Tes bakat. Iya. Okay. Terus malamnya nanti diumumin yang 12 besar. Terus 2 hari prakarantina, 2 hari karantina. 2 hari karantina. Oh, 2 hari prakarantina. Berarti hitungan berapa hari tuh? 4 hari? Enggak sih? Bukan. Bukan 2 hari, tetap 2 hari ya? 6 hari kalau di 6 hari? Iya. 6 hari berarti ajangnya? Iya, Pak. Wih, lama banget. Wah, itu kamu selama 6 hari itu ngapain aja tuh pada saat karantina itu? Baik itu pra dan pada saat karantinanya? Kalau di karantina itu kami tuh belajar. Belajarnya ada 4 materi. Yang pertama etika dan kepribadian. Yang kedua budaya alam Minangkabau. Yang ketiga kepariwisataan. Sama yang keempat itu pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Iya. Apa aja itu tentang wawasan Sumatera Barat? Iya, tentang wawasan, tentang gimana ya? Tentang wawasan Sumatera Barat gitu. Oh, tentang Indonesia berarti juga dipelajari dong berarti ya, wilayah-wilayah Nusantara dan lainnya. Tapi kalau untuk Indonesia itu mungkin tidak terlalu banyak. Oh, tidak terlalu banyak. Iya. Oh, cuman fokusnya ke Minangkabau. Iya. Oh, sulit nggak sih ikut karantina gitu di umur kamu yang sekarang? Aku aja mikirinnya kayak ajang-ajang yang lain kayak Putra-Putri Sumatera Barat itu kayak, aduh ini capek banget gitu. Kalau bagi kamu gimana itu? Mungkin kalau dalam pikiran kita sebelum ikut kan kita kayak gimana iya, gitu. Betul. Tapi kalau udah ikut asik kok, Bang. Asik dari segi apanya tuh Siana? Di sana kita nggak terlalu tertekan gitu loh, Bang. Okay. Ada istirahatnya, ada makan siangnya gitu, ada tidur siangnya. Ada dikasih tidur siang. Ada, enak Bang. banget dikasih tidur siang ternyata. Terus gimana lagi tuh? Apa aja lagi kegiatannya? Nanti kami belajar, habis itu latihan tari. Oh, latihan nari. Kami ada tari pembuka sama tari penyambutan 5 besar waktu di malam grand final. Oh, oke. Terus nanti latihan, azan zuhur kami sholat, istirahat 1 jam. Terus balik latihan nari lagi gitu, Bang. Terus tidur malamnya diatur jamnya. Oh, diatur juga jamnya? Iya, kalau disuruh tidur langsung tidur, nggak boleh begadang. Nggak boleh begadang. Iya sih, kalau di umur kamu sih nggak mungkin begadang dong. Bahaya untuk kesehatannya. Berarti tidurnya minimal itu jam berapa tuh? Kalau aku tidurnya jam
11 malam paling cepat deh kayaknya 11 malam. Kalau kamu jam berapa tuh disuruh tidurnya? Waktu di karantina itu kami jam 10 udah disuruh tidur. Oh jam 10 disuruh tidur. Oke. Itu kalau boleh tahu pada saat karantina itu kamu mengalami kesulitan gak sih? Atau iya kamu aman-aman aja, senang-senang aja gitu pada saat di sana? Mungkin aman-aman aja bang. Aman-aman aja. Kok bisa begitu ya? Kenapa itu apa, Shana? Karena Sean ngerasa kayak apalagi yang udah harus dipikirkan kan udah masuk 12 besar. Ya udah berarti kita tinggal fokus. Kalau nggak masuk 5 besar ya udah mungkin berarti itu bukan rezekinya. Iya, bukan rezekinya. Tapi kalau masuk 5 besar alhamdulillah. Tapi kamu nih hitungannya menjadi seorang finalisnya, menjadi UPIA Bukit Tingginya, atau menjadi top 5-nya atau top 10 atau gimana tuh? Setelah kita masuk 12 besar kan kita menjadi finalis. Lalu di malam grand final tuh nanti ada pemilihan 5 besar. Yang 5 besar itu nanti ditanya pertanyaan bang. Apa pertanyaannya? Kalau kemarin Sean dapatnya lebih tinggi ilmu atau adab? Lebih tinggi ilmu atau adab? Iya. Kalau aku jawab dulu deh. Kalau menurut aku ya, aku lebih tinggi adab. Iya, betul. Betul ya? Udah bisa kayak jadi buyang. Iya. Berarti kalau Sam juga jawab gitu? Iya bang. Adab. Terus gimana lagi tuh? Terus saya jawabnya gini, menurut saya lebih tinggi adab. Karena jika kita memiliki ilmu yang tinggi tetapi kita tidak memiliki adab, ilmu yang kita miliki tidak berguna gitu kan bang. Terus nanti disuruh turun satu persatu. Terus nanti balik lagi semuanya naik ke atas panggung yang 12 itu semuanya. Terus nanti diumumin yang masuk tinggi nih gitu-gitu. Oh digituin, oke. Pakai drum itu ya, pakai tablet. Enggak, mau pakai gituan. Pakai gituan terus gimana tuh? Dipanggil ke atas. Iya, yang nanti itu tuh ada duta persahabatan, duta berbakat, UPIA wakil 1, Buyang wakil 1, UPIA wakil 2, Buyang wakil 2, UPIA favorit sosial media, Buyang favorit sosial media. Terus yang UPIA sama Buyangnya itu nanti dijemput gitu. Oh dijemput? Iya. Dijemputnya gimana maksudnya nih? Diapain maksudnya? Jadi kami kan udah berdiri gini bang. Iya, dia dijajarin nih. Iya. Terus UPIA 2024 sama Buyang 2024 itu jalan naik ke atas panggung. Terus keliling-keliling nanti yang terpilih dipasangin salempang. Oh gitu. Ternyata kamu yang dipasangin salempang. Iya bang, alhamdulillah. Keren gitu. Pamerin dikit dong. Mana kamera nih? Coba mana? Nah ini dia UPIA Kota Bukit Tinggi. Gimana rasanya menjadi seorang UPIA Kota Bukit Tinggi itu? Kamu menyangka gak sih bakal menjadi seorang ibaratnya menjadi yang top 1-nya deh, yang juara satunya gitu? Waktu berdiri di atas panggung nggak nyangka sih bang. Emang dalam pikiran kamu seperti apa tuh Siana? Saya cuma pasrah. Bertawakal, berserah diri ya. Iya bang. Terus emang pada saat itu kamu mikirnya itu tidak bakal sama kamu berarti salempangan dikasih? Saya mikirnya kalau dikasih alhamdulillah. Kalau enggak ya udah berarti bukan rezeki. Oh gitu. Tapi aku penasaran deh, kamu menjadi seorang UPIA Bukit Tinggi ini kan tentunya ada persiapannya. Iya bang. Nah persiapan kamu tuh sudah sejak kapan gitu? Apakah memang dari kecil kamu sudah tertarik gitu sama Bukit Tinggi, jadi udah bersiapin semuanya atau gimana? Saya udah tertarik juga untuk ikut Buyang UPIA. Tapi saya kayak ngerasa saya pengen nambah prestasi saya dulu gitu. Terus dari kelas 1 saya udah mendongeng lomba-lomba, dapat sertifikat. Terus sampai kelas 4 saya masih ikut lomba-lomba. Kelas 5 saya masih ikut lomba-lomba. Sertifikat saya dikumpulin. Baru saya ingin banget ikut Buyang UPIA. Berarti kamu dari kelas 1 dari kecil berarti udah persiapkan banget berarti semuanya. Udah bang. Wih, berarti berarti seambisi itu kamu berarti Bukit Tinggi ini ya. Wah, keren sih. Nah, ini kita penasaran nih, bagaimana sih kamu berdongeng? Terus juga persiapan kamu untuk UPIA ini seperti apa? Kita ada visualnya nih, Sana. Kita tonton bareng ya.
Boleh nggak? Saya bertutur tentang suara Ada pendengaran. visualnya, ada videonya nanti nih. Oke. Sebentar lagi. Jadi kita nonton bareng-bareng visualnya ya. Oke. Oke. Jadi Dunsana ikutnya visualisasinya untuk Anda Dunsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Seana G.V. Nara, dipanggil Sean. Sean kelas 1 di SD 04 Bidega Bukit Tinggi. Sekarang Sean akan bercerita tentang Nabi Muhammad SAW dan pengemis buta Yahudi. Saat Nabi Muhammad menyapanya, dia terus saja mengedek Nabi Muhammad SAW di hadapan Nabi. Tapi Nabi hanya diam dan bersabar. Setiap hari Nabi datang dan menyapinya makanan. Tiba-tiba pengemis buta itu pun marah. Hei, siapa kau? Kau bukanlah orang yang biasa menyapiku. Orang yang biasa menyapiku lemah lembut dan baik hati. Dan Abu Bakar pun terharu dengan perkataan pengemis buta itu. Dan dia pun berkata kepada pengemis buta itu, "Ya, aku memanglah bukan orang yang biasa menyapimu. Orang yang biasa menyapimu telah wafat dan dia adalah Nabi Muhammad SAW." Pengemis itu pun terkejut dan dia pun menangis jadi-jadinya. Ya Muhammad, ampuni aku. Kau adalah orang yang baik. Ya Muhammad, aku janji aku akan menjalankan semua sunnah-sunnahmu. Dan akhirnya pengemis buta itu memeluk agama Islam. Jadi kalau orang jahat kepada kita tetap harus bersabar dan kita tidak boleh berburuk sangka. Sekian dulu ceritanya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Nah, itu dia tadi Dunsana. Tadi itu dongeng ya tadi kamu ya? Iya bang. Berdongeng. Itu tentang apa sih? Aku dengarnya kayak tentang kisah Nabi gitu. Iya, Bang. Iya. Itu materinya kamu tahu dari mana itu? Materinya buat sendiri kah atau gimana? Itu buat sendiri. Oh, buat sendiri. Iya. Terus taunya dari siapa? Itu awalnya saya nonton video. Aha. Jadi dari video itu saya ambil kisah intinya gitu kan. Oke. Saya catat di buku, terus dibantuin sama bunda. Oh, dibantu sama Iya. bundanya. Disempurnakan di situ. Iya. Kamu berarti udah bisa menyimpulkan ya ini poin-poinnya apa, kisah-kisah Insya apa Allah, gitu. Itu Nabi apa tuh? Dari kisah-kisah apa? Itu Nabi Muhammad SAW sama Oke. pengemis buta Yahudi. Oh, pengemis buta Yahudi. Oh iya, aku tahu ceritanya itu. Walaupun sebenarnya aku agak lupa sebenarnya. Kenapa memilih itu menjadi sebuah dongengnya? Itu awalnya kan saya ngeliat video. Iya. Jadi dari video itu saya ngeliat kan banyak videonya. Iya. Saya kayak lebih pengen tahu kisahnya yang video tentang Nabi Muhammad dengan pengemis buta Yahudi. Oh, karena rasa ingin tahu ya, Iya. karena itu. Oke. Nah, kita balik lagi nih soal Upiak Bukit Tingginya. Karena ini yang benar-benar ajang yang sangat ambisi saya ikuti. Berawal itu berarti dari SD kelas 1 SD ya. Iya, Berarti umur berapa? 7 tahun kamu ya? Iya bang. 7 tahun. Udah kepikiran tuh pengen ikut Upiak Bukit Tinggi? Udah. Kepikiran. Ya emang yang membuat kamu sangat tertarik dengan Upiak Bukit Tinggi ini apa tuh awal mulanya? Karena kan saya suka berliterasi. Oke. Jadi jika saya ikut Biong Upiak, kan saya ada beberapa tes. Dan jika saya terpilih jadi Upiak, saya ingin menjadi motivasi atau contoh bagi teman-teman saya gitu bang. Oke. Contohnya seperti apa tuh? Menjadi menginspirasi teman-teman Iya, atau gimana? kan saya suka berliterasi, jadi saya ingin mengajak teman-teman saya itu untuk berliterasi juga. Oh, berliterasi juga. Sulit nggak mengajak teman-teman untuk bersama-sama berliterasi, Sean? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya, gitu. Mudah-mudahan lancar lah ya, Iya. gitu. Tapi pada saat di Buyong Upiak Bukit Tinggi ini, Sean bawain temanya apa itu?
yang Sian pas bawa? waktu penampilan bakat, Waktu Bang. penampilannya, betul sekali. Itu suara pena Rohana Kudus. Oh, suara pena Rohana Kudus. Iya, Bang. Wah, kenapa memilih pena Rohana Kudus? Jadi dulu kan saya udah ada juga ikut syuting film tentang Rohana Kudus di TVRI. Oh iya? Iya, Bang. Oh, kamu yang jadi yang Rohana Kudus kecil? Iya, Bang. Iya. Ya, terus. Jadi dari situ saya terinspirasi dengan sosok tokoh pahlawan wanita Rohana Kudus. Wih, keren. Dari segi apanya kamu terinspirasinya sosok Rohana Kudus ini? Dengan segi gimana ya? Dia ingin mempertahankan perempuan. Mempertahankan perempuan. Wah, Semangatnya kamu, gitu. Semangatnya ya. Wih, kamu keren banget dari umur kamu yang masih 10 tahun ya? Iya, Bang. 10 tahun kamu sudah memikirkan hak perempuan dan lain sebagainya. Wah, keren sih Siana. Nanti kamu pas sudah dewasanya, ya kalau boleh tahu deh, pas sudah dewasanya kamu pengen jadi seperti apa Siana? Cita-cita, Iya, Bang. cita-citanya. Saya pengen jadi akpol. Akpol. Iya, Bang. Oh, pengen berarti jadi polwan ya berarti ya? Iya, Bang. Wah, keren. Sudah berarti dari sekarang udah dipersiapin dong semuanya? Iya dong. Mudah-mudahan ya. Agak ragu nih. Oke, kamu berarti terinspirasi dari seorang Rohana Kudus tadi, Iya, karena memang pernah ikut syuting Rohana iya. Kudus. Itu kamu pada saat syuting itu ada kesulitan nggak sih? Alhamdulillah enggak, Bang. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Ih, berarti kamu benar-benar prepare banget berarti ya. Wih, tapi sebelum kita masuk ke filmnya nih, ini kamu bisa diceritain nggak sih siapa Rohana Kudus itu? Bisa kamu ceritain nggak ke pemirsa mungkin? Boleh nggak, Bang? Saya bertutur tentang judul yang saya tampilkan di penampilan bakat waktu Buyang Upia. Iya, boleh. Oke. Di sini aja. Di sini aja, boleh. Pergi ke sawah menanam padi. Padi tumbuh hijau menawan. Sebelum bertutur saya mulai. Izinkan saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seana Giove Inara. Biasa dipanggil Sean. Sean bersekolah di SD 04 Birugo, Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, Sean akan menampilkan salah satu bakat Sean, yaitu bertutur dengan judul Suara Pena Rohana. Mari kita kembali ke awal abad ke-20. Di masa ketika perempuan dilarang bersuara, apalagi menulis. Tapi di tanah Minangkabau lahir seorang perempuan yang berani mengubah sejarah dengan pena dan pikirannya. Sean, maaf Sean, mundur sedikit deh. Nanti audionya kedengeran nanti, biar kedengeran. Mundur lagi. Nah, di sini. Maaf aku bantu ya. Iya, Bang. Nah, ini dia. Oke, silakan Sean. Mohon maaf ada interupsi, mohon maaf. Silakan lanjutkan Sean. Namanya Rohana Kudus. Jurnalis perempuan Indonesia, pendidik dan pembela hak wanita. Hari ini biarlah Sean menjadi dirinya dan bercerita. Aku lahir di Koto Gadang tahun 1884. Ayahku adalah seorang jaksa. Dari beliaulah aku jatuh cinta pada kata-kata. Tapi mengapa hanya lelaki yang boleh bersekolah? Perempuan dianggap cukup bisa masak dan menikah. Tidak cukup bagiku. Ketika usiaku 6 tahun, ayah sudah mengajarkanku membaca, menulis, dan belajar bahasa Belanda. Dan pada usiaku yang ke-8 tahun, aku sudah bisa mengajarkan anak-anak seusiaku
untuk menulis dan membaca. Suatu hari, ayah menghampiriku dan bertanya, "Rohana, benar kau suka membaca dan menulis?" Aku pun menjawab, "Boleh kan ayah?" "Tentu saja. Ayah akan membelikanmu buku dan peralatan tulis agar kau bisa mengajarkan anak-anak seusiamu." Tak terasa, waktu berlalu. Usiaku 24 tahun. Aku membuka sekolah perempuan, Sekolah Kerajinan Amai Setia. Di sana, kami belajar menulis, membaca, menjahit, dan berniaga. Tapi tidak semua orang mendukungku. Bahkan ada yang mengatakan aku gila. Suatu hari ada warga yang menghampiriku. "Rohana, perempuan tak usah banyak ilmu." Aku pun menjawab, "Justru karena tak berilmu, perempuan selalu direndahkan." Tidak, aku tidak melawan adat. Aku melawan ketidakadilan. Pada tahun 1912, aku menerbitkan koran pertamaku yang aku beri nama Sunting Melayu. Koran untuk perempuan. Isinya pendidikan, kesehatan, hak wanita, bahkan kritik kolonial. Untuk sampai di titik ini tetap tak mudah bagiku. Bahkan awalnya redaktur pun tidak langsung menyetujui aku untuk aku menerbitkan koran pertamaku. Di awal aku menulis koran, redaktur bertanya padaku, "Perempuan menulis koran? Belum pernah, Rohana." "Maka biarlah aku yang pertama." "Apa kau tidak takut, Rohana? Pena lebih tajam daripada pedang." Setelah koran pertamaku yang aku beri nama Sunting Melayu terbit, aku difitnah, dianggap pemberontak. Sekolah-sekolah ditutup, koran-koran dibatasi. Yang membuat aku sedih. Bahkan keluarga pun tak mengerti perjuanganku. Tak jarang muncul gejolak dari diriku sendiri. Dan kadang aku bertanya dalam hati, "Rohana, apa kau lelah?" "Ya, aku sangat lelah." "Ingin berhenti, Rohana?" "Tidak. Selagi masih ada perempuan yang dibungkam, aku harus bersuara." Aku bukan pejuang di medan perang. Aku pejuang di medan pemikiran. Sekolah-sekolah perempuan tumbuh, suara perempuan bangkit. Bahkan setelah aku tiada, tulisanku tetap hidup. Kini kalian hidup di masa yang lebih bebas. Tapi ingat, kebebasan tidak datang sendiri. Ia dibayar dengan keberanian. Aku, Rohana Kudus, perempuan Minangkabau, tak takut bersuara. Karena jika satu perempuan berani bersuara, sejuta perempuan akan ikut bangkit. Pergi ke sawah menjemur padi. Padi dijemur hingga merata. Rohana Kudus, pahlawan negeri, semangatnya hidup sepanjang masa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali. Silakan duduk. Rohana Kudusnya, orang Kudus kecil. Wah, keren banget. Aku terpukau loh sama penampilan kamu. Keren sekali. Kamu hafal setiap, mungkin itu perkataan yang disampaikan Rohana Kudus pada saat zamannya kali ya. Iya. Dan kamu hafal semuanya, kamu mendalami semuanya. Keren sekali. Wah, aku gak nyangka nih ada anak kecil seperti kamu. Luar biasa, keren banget lah. Itu semuanya skripnya, naskahnya kamu yang merangkai semuanya, kamu yang tulis? Bunda, Bang. Oh, berdua sama Bunda. Oh, oke, keren sekali. Nih, kita istirahat sebentar ya, si Anaya, karena ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Jadi di sana tetap bersama kita udah pakai sampai mau tanya orang awak di Siko tampilnya dan sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Kembali lagi di sana bersama kita di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampeknya dun sana. Dan tentunya podcast sampai mau kau bisa dun sana tonton di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat, tinggal cari @TVRI Sumbar, dan dun sana pun bisa menyaksikan kita di TVRI Klik melalui App Store dan Play Store dun sana kasanya. Tinggal diunduh saja di handphone dun sana kasanya. Oke, Sean, tadi aku masih terbayang-bayang loh kamu memerankan bertutur itu tadi, bertutur sebagai menceritakan Rohana Kudus. Apa judul tadi? Pena Rohana Suara Kudus. Pena Suara Rohana Pena Rohana Kudus. Nih, ngomong-ngomongin Suara Pena Rohana Kudus, kamu kan Iya, juga udah syuting juga ya? Iya, sama Bang. TVRI, iya, menjadi seorang Rohana Kudus Iya, pada Bang. saat itu. Itu kamu pada saat itu pertama kali dikasih peran itu gimana rasanya tuh? Saya kayak deg-degan gitu. Deg-degan ya? Wah. Iya, soalnya waktu meranin Rohana Kudus itu, Sen itu dikasih naskah sama tim gitu kan, Bang. Aha. Nanti Sen hafal gitu. Oke. Dihafal semua berarti? Enggak, Bang. Oh, enggak. Nanti kan ada bagian-bagian yang harus dihafal. Iya. Dia kan bukan satu hari selesai gitu, Bang. Iya, betul. Jadi satu hari itu bagian ini yang harus dihafal gitu, Bang. Oh, oke. Banyak nggak sih skripnya kamu dikasih sama sutradaranya? Aku tahu siapa sutradaranya. Banyak nggak dikasih sama omnya? Enggak terlalu. kok, Enggak Bang. terlalu lah ya, gitu. Dan kamu pun nggak kesulitan ya menghafal Enggak. naskahnya. Oh iya, alhamdulillah, keren sekali. Itu kamu ngafal naskahnya ada kamu sempurnakan juga atau dibantu dilatih sama bunda untuk perannya itu gimana? Itu dibantu dilatih sama Bunda, Bang. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Iya, itu dilatih sama Bunda kan, terus ditolongin juga sama sutradaranya gitu, Bang. Oke, itu kamu memerankan seorang Rohana Kudusnya, itu kamu ada kayak berpatokan ke seseorang atau memang pure ngambil dari karakteristik Rohana Kudusnya aja? Pure langsung ngambil dari Rohana Kudusnya. Ambil Rohana Kudusnya. Wih, keren sekali, keren. Itu kalau dulu kamu berarti ada ikut castingnya juga atau gimana tuh? Seperti apa sih itu? Apa, Bang? Ada ikut castingnya juga nggak? Ada pemilihan juga, kamunya castingnya dikirim video atau gimana gitu, biar bisa kamu menjadi seorang Rohana Kudus di film syuting Melayu itu? Enggak kok, Bang. Oh, nggak ada gitu Iya. ya? Berarti pas itu kamu diarahkan langsung menjadi seorang Rohana Kudus pada saat kecil ya? Ada ditonton sedikit itu filmnya. Oh, ada nonton sedikit filmnya gitu. Kamu kebayang gak sih, kamu yang seorang anak kecil dengan tutur kata yang sangat luar biasa ini, tiba-tiba kamu disaksikan banyak orang. Disaksikan kalau nggak salah itu pemutarannya di salah satu bioskop di Kota Padang kan, dan itu ditonton sama Pak Gubernur juga, sama direktur utama juga. Pokoknya ada banyak orang-orang hebat di sana. Itu kamu gimana perasaan ditonton sama orang-orang hebat itu? Happy banget, bangga. Happy banget ya. Itu kamu pamerin gak sih ke teman-teman sekolah kamu? Ada juga nggak? Tonton juga dong, aku di sini gitu. Ada juga nggak digituin? Pamer sih enggak ya, Pamer Bang. sih enggak ya? Tapi cuma bilangin gitu. Apa bilangnya ke teman-teman semua? Teman-teman, nonton dong film aku gitu. Oh, gituin gitu. Karena apa ya? Aku aja di film itu aku melihat kamu itu benar-benar memerankan suara Rohana Kudus itu bagaimana kualitasnya pada saat kecil di sana. Keren banget kamu di sana. Tapi kamu
menjadi seorang Rohana Kudus dan kamu juga mengambil sosok inspirasi Rohana Kudus. Kamu juga ada menerapkan ibaratnya sifat atau peran dari Rohana Kudus itu di ajang UPI Kota Bukit Tinggi ini nggak? Ada bang. Ada, di mananya itu? Pada saat kapan? Itu ketegasan, sikap gitu bang. Dalam Buyang Upia itu sikap itu yang utama bang. Oke. Adab itu yang utama. Jadi saya waktu ikut Buyang Upia itu duduknya tuh harus rapat, tutur katanya harus bagus. Harus bagus ya, betul. Apalagi jika bertanya itu harus beralamat. Gitu. Ya, apalagi kamu mengambil inspirasinya sosok Rohana Kudus itu tadi ya. Terlebih kalau udah jadi upia kita harus tegas gitu. Iya betul, harus tegas, harus ibaratnya berwawasan juga ya seperti Rohana Kudus, betul. Nah ini aku penasaran nih. Aku bukan penasaran lagi sih, aku udah nonton sih sebenarnya ya. Sean di sana ya. Cuman mungkin para pemirsa yang belum nonton Sean, belum sempat nonton syuting Melayu, ini kita tonton visualisasinya bareng-bareng ya Sean ya. Iya, Nah, berikut dari sana visualisasinya untuk Anda. Diminum Angku Sultan. Terima kasih. Bagaimana tadi di rumah? Anak-anak baik-baik semua? Baik Angku Sultan. Bahkan sepertinya Rohana sudah mulai betah di sini. Oh syukurlah, majalah dan buku baru yang akan dibacanya masih banyak. Tentu itu akan membuatnya betah. Bukan itu saja, Wah, apalagi? Rohana sudah punya banyak teman di sini. Tentu itu akan membuatnya semakin betah. Tapi masih membaca kan? Masih. Bahkan Rohana mengajar anak-anak untuk membaca. Rohana mengajar anak-anak membaca. Benar Angku Sultan. Panggilkan anakku itu ke sini. Baik Angku Sultan. Duduk sini nak. Dekat ayah. Betul, kamu mulai betah di sini. Ibu bilang apa sama ayah? Betul, kamu mengajari anak-anak membaca, nak. Boleh kan ayah? Oh, tentu saja boleh. Berbagi itu adalah perbuatan yang baik. Apa yang ayah ajarkan, itu akan bertambah jika kamu berbagi dengan yang lain. Kamu mau ayah belikan alat-alat untuk mengajar itu? Mau sekali ayah. Terima kasih ayah. Iya. Saya sudah bisa membaca sejak umur 6 tahun. Sejak ayah ditugaskan di Alahan Panjang. Kami sekeluarga kemudian pindah ke Talu untuk mengikuti tugas ayah. Sambil mengasuh 2 adik, saya menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku yang dibelikan ayah. Dan Kancil pun melompat-lompat di punggung buaya sambil berhitung. 1, 2, 3, dan pada akhirnya Kancil pun berhasil sampai di hutan seberang. Maukah saya bacakan sebuah cerita? Mau. Di sebuah hutan, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdik. Pada suatu hari, kancil ingin mencari makan ke hutan seberang. Untuk sampai di hutan seberang, kancil harus melewati sungai yang penuh dengan buaya. Kancil pun berkata, "Jangan makan aku buaya, tubuhku terlalu kecil dan kurus untuk kau makan. Di seberang sana banyak teman-temanku yang bisa kau makan. Berbarislah, biar aku hitung berapa jumlah kalian." Buaya-buaya pun berbaris, dan kancil pun melompat-lompat sambil berhitung di punggung buaya. 1, 2, 3, akhirnya kancil pun lolos dari sebuah kejaran buaya. Maukah saya ajarkan membaca? Mau.
huruf A. Bentuknya seperti atap rumah. Coba ulangi lagi. Ini namanya huruf A. Kalau yang ini namanya huruf B. Coba ulangi lagi. Ini namanya huruf B. Ini namanya huruf C. Coba ulangi sekali lagi. Ini namanya Sejak usia 8 tahun itu, saya mulai mengajar membaca dan menulis. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, itu dia tadi Dunsana, peran Seana sebagai Rohana Kudus. Keren, keren banget kamu. Itu kamu pada saat itu ada merasa grogi kah atau gimana pada saat pengambilan syuting itu gimana tuh? Ada sedikit. Ada sedikit ya. Tapi itu kalau nggak salah itu tahun 2023 kalau nggak salah ya. Iya, Syuting Melayu aku nonton 2023. Iya nggak sih? Umur berapa pada saat itu? Seana? Itu saya nomor 8. Umur 8 tahun. Ih keren, umur 8 tahun udah syuting film. Aku 8 tahun ngapain ya? Kayak aku 8 tahun masih main-main kayaknya. Kamu udah syuting film, udah jadi Rohana Kudus lagi karakter utamanya di sana. Nah itu kan kamu merasa grogi atau Iya, dan nervous lah gitu ibaratnya. Itu menghilangkan groginya caranya gimana kamu pada saat itu? Dibantu siapa tuh? Dibantu sutradaranya sama tim yang lain gitu. Sama tim yang lain gitu. Berarti ada bunda juga ya? Iya. Oke. Terus ada apa? Ikut sanggar atau apa gitu juga ada yang Bang. bantuin? Ada. Saya ikut sanggar seni Sibro. Oh, oke. Sen kan juga udah jadi UPIA. Oke. Dalam Sen menjadi UPIA ini kan ada beberapa tes. Itu Sen dibantu sama bunda sama pelatih Sen di sanggar seni Sibro. Oh. Yaitu Om Sibro. Om Sibro. Oh, namanya Om Sibro. Iya. namanya. Oh, lucu namanya. Oke, berarti Sean Satya langsung situ dari sanalah mulai ibaratnya karir syuting ibaratnya sebagai Rohana Kudus. Sudah itu lambat laun ikutlah ada syuting lagi Iya, yang Bang. selanjutnya yang soal literasi. Itu gimana tuh proses syutingnya kemarin Siana? Itu Sen dikasih naskah sama tim sama yang lain gitu Bang. Sen dikasih naskah sama sutradara, Ya. terus Sen hafal gitu Oh, Bang. hafal juga. Oh, terus gimana tuh? Sen hafal terus syuting, cut, hafal lagi, syuting lagi gitu. Oh, syuting lagi kayak begitu terus aktivitasnya. Kamu itu iklan lagi iklan literasi pada saat Iya, itu. Dan itu dari sebuah iklan itu saya bisa nggak ambil kesimpulan itu yang bisa dipetik dari iklan itu apa? Yang bisa dipetik Bang. Jauhkanlah gadget dari diri kita. Dari diri kita. Karena gadget itu mengganggu pemikiran. Betul, apalagi yang masih kecil lah Sean ya gitu. Tapi secara keseharian di kehidupan sehari-hari Sean menggunakan gadget itu seperti yang di iklan juga nggak gitu? Enggak mungkin Bang. dong. Nggak mungkin. Itu gimana tuh keseharian Sean sama gadgetnya? Sen main gadget itu paling kalau libur, itu pun kalau dibolehin bunda Bang. Oh, kalau dibolehin, aduh, berapa sehari kah, sehari sekali atau berapa kali seminggu tuh gimana tuh? Itu tergantung bunda soalnya Tergantung bunda. Iya gadgetnya diatur sama bunda. Itu pun mungkin 1-2 jam cuma boleh. 1-2 jam. Itu aku rasa 1-2 jam kurang deh kayaknya. Kadang maminya atau bundanya pasti pinjam kurang dari sejam gitu. 15 menit kemudian maminya pinjam, nggak balik-balik lagi kan. Pasti gitu kan. Oke, berarti memang
seketat itu kamu dengan gadget Bang. berarti ya, untuk tidak menggunakan gadget sehari-hari juga ya berarti. Berarti kamu kesehariannya itu lebih condong kemana tuh? Membacakah atau ngapain aja tuh? Sen kan banyak kegiatan. Sen sekolah, pulang sekolah Sen jam 1.40. Itu Sen pergi ke sekolah bunda, temenin bunda gitu kan Bang. Bunda ambil absen terus pulang. Kalau setiap hari Senin, Rabu sama Jumat itu Sen tahfiz jam 4 sore. Tapi kalau hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu itu Sen les renang. Oke, berarti Sen nggak ada kayak les-les apa gitu, nggak ada dong berarti disuruh sama bundanya? Les bahasa Inggris ada Bang. Oh, les bahasa Inggris ada. Terus kadang-kadang Sen ada pergi tempat sanggar gitu Bang. Oh, ke sanggar. Itu ngapain aja di sanggar? Di sanggar sanggar Sen tuh bisa semua hal Bang. Wah, semua hal nih gimana nih soalnya? Bisa Om Sibro tuh bisa ngajarin bercerita, puisi, bisa semua Bang. Bisa semua. Oh, udah kamu belajar dari sana berarti. Iya, Bang. Oh, nah, katanya kamu juga bisa main talempong. Iya Bang. Talempong. Aku cuma bisa mainin talempong paci, cuma saya talempong yang banyak aku pusing kayak deh maininnya gitu. Kalau kamu bisa talempong yang banyak talempong Iya, itu belajar dari mana itu? Itu awalnya dari sekolah Sen ikut ekskul talempong. Terus udah ada acara Sen ikut main talempong. Terus Sen suka gitu loh Bang main talempong. Sukanya apanya yang suka dari talempong? Dari segi apanya? Dari segi Sen main itu kayak asik gitu. Asik gitu ya. Dan pikiran Sen kayak takutnya susah gitu. Takutnya susah gitu. Tapi ya sih sebenarnya aku ngeliatnya kayak kayaknya telepon ini susah deh gitu. Tapi kalau udah dicoba terus kita udah biasa maininnya asik Bang. Asik jadinya. Boleh deh aku ntar coba belajar dari Siana aja aku ya Siana ya. Oke, Bang. kita istirahat sebentar ya karena ada pesan-pesan dulu nih yang mau lewat. Jadi di sana tetap bersama kita di podcast sampai Motanya orang awak di Siko tampilnya di sana. Motanya orang awak di Siko tampilnya. Terima kasih di sana. Tentunya masih bersama kita di podcast sampai Motanya orang awak di Siko tampilnya di sana. Dan seperti yang kecian tadi sebelumnya, podcast sampai Motako bisa ditonton di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Tinggal jadi selah @TVRI Sumbar. Sudah tuh di sana bisa menontonnya melalui TVRI Klik, tinggal diunduh melalui App Store dan Play Store dan sada kasadanya. Oke, Siana, ini kamu dengan berbagai macam prestasinya dan juga dengan mungkin kesehariannya juga. Kesehariannya menurut aku itu cukup padat sih untuk semua. Kamu tuh cukup padat sekali. Dan tadi dengar cerita dari bunda kamu juga lebih sering ada di bumi loh biasanya gitu. Kamu ngeliat kasur kayak bersyukur banget gitu rasanya. Tapi kamu keseharian kamu itu dipenuhi tadi sudah ada tadi sampai sanggar. Sudah tuh malamnya kamu ngapain lagi tuh? Malam Sen latihan karate Bang. Oh, latihan karate. Latihan karate itu dia habis Sen berenang kan pulangnya kan jam 6. Oh, jam 6 sore. Jam 6 terus azan, Sen pergi sholat, lanjut pergi karate Bang. Lanjut pergi karate. Wah, udah sabuk apa nih? Baru sabuk hijau Bang. Udah sabuk hijau, ya kan keren dengan kamu sabuk hijau. Q berapa? Kalau sabuk hijau dia nggak ada Q Bang. Oh iya, nggak ada Q. Kalau pakai Q itu dia sabuk biru sama coklat. Iya, maaf biru sama coklat. Aduh, aku lupa karena sudah lama nggak latihan karate. Aduh. Oke, ini kamu dengan saking banyaknya prestasinya sebelum masuk UPIA ini. Iya betul kan? Iya Bang. Kamu bilang sertifikatnya juga banyak. Tapi kalau boleh tahu di luar dari UPIA ini prestasi kamu apa aja sih? Sen ada les renang, karate, les bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris gitu. juga. Wow. Nah, untuk prestasinya apa aja tuh? Apa aja yang kamu ikutin tuh? Sen ada juara 2 dapat perak waktu lomba renang O2SN ya. Wah, keren. Terus apa lagi tuh? Terus Sen ada juara 1 lomba menulis dan membaca pantun tingkat provinsi.
Tingkat provinsi juara 1. Wah, keren. Tingkat provinsi loh itu, Sean. Bukan tingkat kota lagi, udah provinsi. Berarti sudah di siswa-siswa di seluruh daerah di Sumatera Barat berarti. Wih, keren. Terus ada lagi prestasinya apa aja tuh? Terus Sean ada juara 1 lomba puisi, juara 2 lomba presenter. Oh, presenter juga? Kayak aku dong berarti. Kayak aku dong berarti. Presenter kamu bawain acara apa pada saat itu? Itu waktu itu apa ya? Tentang apa kebudayaan juga kah atau apa? bukan Bang. Apa itu? Tentang Sumatera Barat. Tentang Sumatera Barat. Oh, ini Kak, aku rasa kamu terlalu banyak prestasi jadi sulit mengingatnya nih karena banyaknya pasti ya. Iya ya, pialanya di rumah pasti banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aku kayaknya jangan kesana deh, ntar dibanding-bandingin lagi aku. Oke, dengan saking banyaknya prestasi kamu, itu yang membuat kamu paling berkesan dari semua sertifikat, prestasi, juara kamu yang paling berkesan sama Seana itu apa? Pengalamannya apa ya yang kamu dapat? Apa yang karena Sean kan udah banyak ikut lomba gitu kan Bang. Sean kayak lebih percaya diri gitu. Bukan percaya diri menang gitu. Bukan percaya diri menang Bang, tapi percaya diri waktu Sean di pentas tampil gitu. Sean bangga sama diri Sean sendiri. Jangan kan saya bangga, aku aja yang kenal sekarang sama Sean aja bangga loh. Bangga loh. Cap jempol deh pokoknya sama buat kamu deh Sean. Keren banget, banyak banget prestasinya. Nah, itu dari semua itu dari pengalaman kamu bisa mendapatkan semuanya. Pengalaman seperti apa yang bisa kamu petik dari perjalanan kamu sampai sekarang ini? Dulu waktu Sean kecil, Sean juga ikut-ikut lomba gitu kan Bang. Sean lomba-lomba itu waktu Sean kecil, Sean kayak belum paham apa-apa gitu. Terus mulai dari kelas 1 Sean udah belajar bercerita. Sean suka bercerita gitu. Terus Sean ikut lomba, pertama kali ikut lomba. Terus Sean tampil. Terus alhamdulillah Sean juara. Sean bangga sama diri dia sendiri. Waktu kelas 1 itu Sean lomba bercerita tentang yang Nabi Muhammad tadi. Itu tuh juara 1 tingkat provinsi. Wah, tingkat provinsi, keren sekali. Nah, terus kalau yang di prestasi di bidang keseniannya apa aja tuh, Sen? Di bidang kesenian, Sen ada talempong. Sen belum pernah ikut lomba sih, Bang. Cuma pandai, bisa pandai. Oh, bisa pandai. Apa aja tuh? Talempong Sen bisa. Bercerita Sen bisa, puisi Sen bisa. Sen bisa, keren. Nah, masih di bidang kesenian nih. Katanya tadi kamu pernah ikut ajang marching band. Iya Bang. Iya, itu gimana sih ceritanya tuh? Yang marching band itu? Jadi saya ikut marching band waktu saya kelas 3 SD. Keren. Iya. Di marching band itu kami diatur ketat, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Jadi saya latihan di situ. Terus ada lomba di Jember. Oh, di Jember. Iya, sekolah saya ikut gitu kan Bang. Terus dapat banyak medali alhamdulillah. Banyak medali. Berapa medali itu? Masih ingat nggak? Enggak sih Bang. Enggak, saking banyaknya pasti tuh. Iya dong. Jadi di Jember ini kan dia ada beberapa kategori ini, kategori itu. Sekolah saya ikut semua kategorinya kecuali yang terompet ya. Terompet. Iya. Jadi di setiap sesi, di setiap yang kami ikuti itu kami dapat medali Bang. Wow, keren. Jadi semuanya dari semua jenis perlombaan itu, alat musik itu, Sean sekolahnya dapat medali. Iya Bang. Wih, keren. Itu ajangnya apa tuh? Ajang internasional kah atau mungkin internasional mungkin? Iya Bang. Internasional? Kurang tahu Sean Bang. Oh, berarti pada saat itu Sean ikut ajang internasional loh berarti? Kayaknya iya Bang. Kayaknya iya. Aku bercanda loh. Berarti beneran internasional berarti iya, ya? Bang. Wih, keren. Mewakili kota Bukit Tinggi dong berarti. Iya. Ih, keren banget Sean bisa ikut ajang internasional marching band. Itu rasanya berarti secara tidak langsung Sean sekolahnya menjadi juara umum dong pada saat itu ya. Iya dong. Iya. Iya, keren banget Sean. Sean, ini kan kamu masih belia juga ya. Baik, masih panjang perjalanannya gitu. Kamu ada nggak
pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen disampaikan nih, biar mereka tuh lebih termotivasi lagi, biar lebih nggak kayak malas-malasan gitu. Apalagi yang banyak ya anak-anak yang masih SD ya, walaupun semoga tidak ada lah ya yang kenakalannya segala macam dan sebagainya. Itu ada nggak pesan-pesan yang pengen saya sampaikan? Jauhilah gadget. Coba ikut berliterasi. Karena berliterasi itu seru, Bang. Seru. Oke. Nah, Sean, itu kan memang hobi kamu berliterasi. Berliterasinya itu kamu dengan biasanya itu mendapatkan wawasan itu dengan cara apa? Membacakah, research kah, bercerita sama teman-teman atau gimana tuh? Membaca, Bang. Membaca apa itu, Sean? Sean kadang berliterasi itu dengan cara membaca. Misalnya Sean mau ikut lomba bercerita gitu kan, Bang. Sean baca kisahnya gitu. Oh, oke. Nanti dibantuin Bunda apain naskahnya, ngedit naskahnya gitu. Nanti Sean dengan cara Sean membaca tentang tokoh yang ingin Sean ceritakan, Sean bisa mendalami kisahnya gitu lah, Bang. Oh, oke. Nah, Sean, ini mungkin terakhir ya, karena kita sudah di penghujung ya, udah nggak terasa ya waktu kita berbincang ya dari tadi ya. Ini mungkin harapan Sean untuk diri dia sendiri ini seperti apa nih? Sean ingin cita-cita Sean tercapai. Amin. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Sean ingin bisa membanggakan Kota Bukit Tinggi, Bang. Wih, keren banget. Kecil-kecil udah mikirin sampai ke sana, luar biasa. Nah, ini ngomongin soal akpol, mudah-mudahan nanti tunggu akpolnya ganti sama kamu nanti. Oke, Sean, terima kasih ya atas waktunya ya. Sukses terus ya, Sean ya. Semangat terus ya. Teruslah menjadi inspirasi untuk anak-anak yang ada di luar sana. Bukan cuma di Kota Bukit Tinggi, tapi di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Amin. Sekali lagi terima kasih saya. Dan terima kasih juga kepada para Dunsana sudah menemani kita berdua selama 60 menit. Dan jangan lupa Dunsana tonton terus Paket Tempe Motako setiap hari Senin, hari Selasa, buka balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo Skarjo, kawan-kawan Sadonyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode lainnya Dunsana. Bye bye. See ya.